Baru-baru ini, Dr. Richard Lee memang sedang menjadi sorotan warganet usai menimbulkan suatu kontroversi tentang dugaan gerakan misionarisnya yang menghalalkan segala macam cara untuk konten dengan memprovokasi Elia Miron berdebat dengan seorang mu'alaf. Tak berhenti sampai di situ, Dr. Richard Lee juga kedapatan menyenggol sosok Master Firasat Wirang Birawa yang mana dalam beberapa podcastnya, Dr. Richard dianggap memicu konflik lantaran diduga menyerang profesi dengan ujaran ke arah pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa reaksi Wirang akan hal tersebut? Benarkah Wirang telah membawa hal ini ke jalur hukum? Dan seperti apa pula pandangan pakar hukum atas hal tersebut? Apa yang buat orang Indonesia itu lama majunya? Apa coba? Karena orang Indonesia itu senang nontonnya yang halu-halu. Kok bisa? Kayak nontonnya itu misalnya Master Firasat. Tebakan tahun depan artis mana yang kecelakaan, artis mana yang cerai. Padahal nambah ilmu nggak itu? Nggak nambah dong? Nggak nambah ilmu sama sekali kan? Jadi kalau ada statement atau pendapat yang mengatakan bahwa hasil karya seseorang itu tidak membawa manfaat kepada masyarakat umum atau tidak memberikan edukasi, boleh-boleh saja kita punya dalil seperti itu karena itu hak subjektif seseorang bisa, ya. Tapi kalau dia sudah bicara tentang hasil karya, apalagi hasil karya itu yang notabene sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Hak Intelektual itu, saya kira itu harus dilindungi kalau itu hasil karya. Nah, saya tidak mendengar sendiri, tidak mengalami, melihat sendiri ya statement itu. Hanya pertanyaan dari Anda, saya tidak sebut namanya. Kalau itu terjadi, saya cuma mau kasih tahu kalau sudah ada hasil karya seseorang terhadap hak kekayaan intelektual dan itu sudah diakui oleh negara, tentu kita harus hargai itu, harus apresiasi. Ya, apapun ceritanya, karena di sana nanti ada sanksinya. Apalagi itu nanti mendegradasi hak yang diperoleh tadi itu bisa dituntut kalau memang itu terjadi dan bisa dibuktikan. Ya tergantung Wirangnya sendiri ya, apakah dia merasa dirugikan, apakah nama dia merasa jadi tercemar, tergantung dia. Hak subjektivitas dia yang menilai itu. Nah, saya hanya garis bawah seperti tadi itu saja. Kalau memang Wirang itu merasa itu dia punya karya, sudah didaftarkan, diakui oleh negara, tetapi itu didegradasi atau diperolok-olok, saya kira nggak tepat. Dia bisa aja mengambil langkah yang menurut dia itu apakah ke jalur hukum, bisa saja, itu tergantung dia. Jadi hak subjektivitas Wirang yang perlu kita lihat di sini. Kalau merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah. Ya kalau dia mau kontroversial, dia mau menggunakan intrik, gimmick atau gaya apapun tuh silakan saja. Tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu juntrungannya kemana. Ya saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya. Aku nggak klarifikasi, by the way aku nggak klarifikasi, aku cuma menjelaskan sih, kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah, jadi aku nggak perlu minta maaf. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pasal pidananya ya yang dilanggar, kalau itu terjadi bisa juga dikenakan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Ya, kemudian kitab undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang kemarin sudah diundangkan juga. Jadi ada perubahan berapa pasal itu ya terhadap pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan seterusnya. Tinggal nanti kita buka di rumusan pasal-pasal itu mana yang lebih relevan, di situ kita lihat di situ. Tinggal kita lihat aja seperti apa pembicaraan tersebut, apakah mengarah mencemarkan nama baik seseorang atau membunuh karakter seseorang dengan cara memperolok-olok atau mendegradasi hasil karya itu, kita lihat nanti. Itu saya belum baca, belum lihat itu, belum dengar sendiri prosesnya seperti apa.
Menyoroti aksi Dr. Richard Lee yang diduga melakukan penggiringan opini dengan menyudutkan profesi Wirang Birawa sebagai seorang master firasat, kini kejadian itu pun viral dan menjadi sorotan masyarakat. Tidak hanya dari kalangan masyarakat, kasus ini pun juga menyita perhatian sosok pakar ekspresi yang juga menyoroti kasus yang melibatkan Dr. Richard dengan Wirang Birawa. Lantas, seperti apa seorang Kirdi Putra menjabarkan ekspresi Richard Lee dalam bahasan tersebut? Buat saya, Dr. Richard ketika menjelaskan bahwa master firasat adalah pembodohan dan lain sebagainya, gesturnya tidak ada yang aneh dibandingkan statement-statement atau podcast-podcast dia sebelumnya. Artinya apa? Artinya dia menyatakan itu dengan pede, santai, dan gak ada beban. Kalau perhatiin deh, kalau misalnya dia hati-hati, Dr. Richard tuh juga akan hati-hati ngomongnya. Ada perubahan pola, kecepatan gitu. Tetapi yang dia sebutkan itu, ini pembodohan, terus dicerita gitu, polanya sama. Jadi sebetulnya buat saya, Dr. Richard nggak terbebani, nggak perlu merasa istilahnya sugarcoating itu diperhalus segala macam kayak gitu, dan dia yakin dengan kata-katanya dia. Jadi ya itu hak seorang Dr. Richard untuk kemudian punya opini terhadap master firasat. Orang berhak untuk punya opini, dan opininya Dr. Richard gitu sekali lagi tidak menyerang master firasat secara personal. Dia cuma bicara tentang kontennya kan. Ya, saya berhak bicara tentang kebijakan dari Pak Jokowi gitu, dan saya bilang kebijakannya apa gitu misalnya. Kalau saya ngomong Pak Jokowinya apa, itu artinya adalah saya menyerang personal, itu pencemaran nama baik. Tapi begitu bicaranya saya kebijakan Pak Jokowi begini, itu hak saya punya opini sebagai warga negara dan dilindungi undang-undang untuk itu. Jadi buat saya apa yang disampaikan Dr. Richard, kalau dia tidak menyerang personal, buat saya bukan pencemaran nama baik, nggak ada pasal di situ. Ya makanya pede-pede aja, santai-santai aja gitu. Tapi kalau kontennya dibilang bahwa kontennya adalah pembodohan, ya haknya Dr. Richard dong ngomong kayak gitu. Buat saya sah-sah saja seseorang itu tersinggung. Nggak ada apa-apa gitu ya, ada orang lewat depan saya, terus dia kemudian bersin gitu. Saya tersinggung aja, hak saya loh. Ya, dan kalau misalnya memang dia tersinggung, ya tinggal kalau memang benar-benar tersinggung, bikin laporan dan selesai. Ya tinggal urus secara formal legalnya gitu. Dibikin LP aja, istilahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tersinggung terus bikin konten itu sih namanya benar-benar sama-sama pingin naikin konten. Bukan orang tersinggung, kalau tersinggung diem, nggak usah ngomong, bikin laporan, dah titik, nggak usah disebar kemana-mana gitu. Ya. Oh saya tersinggung, saya nggak bisa terima, saya merangkang. Ya itu sorry to say gitu. Kalau nggak ada laporan, terus cuman gitu doang, artinya apa? Ya sama-sama bikin konten mereka berdua gitu aja. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia gitu ya, bukan semua tentu saja gitu ya. Saya termasuk orang yang nggak nonton Master Firasat tentu saja gitu. Ya, kalau kita bicara bahwa kalau misalnya ada banyak lah, kita nggak tahu sebagian besar tapi banyak orang Indonesia yang nonton, dan kenapa tetap ada karena banyak yang nonton, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada sesuatu informasi datang dari tempat nggak jelas dari mana dan bilang misalnya, saya dalam hal ini saya sepakat dengan Dr. Richard ya. Dalam artian kalau ada yang bilang bahwa nanti tahun depan akan ada seorang selebriti meninggal. Dari tahun ke tahun ada selebriti meninggal gitu loh, ya bukan suatu hal yang aneh gitu loh, ya kalau misalnya cuma dibilang bahwa ada selebriti yang meninggal gitu ya, ada mengandung huruf A misalnya gitu. Kalau kita perlu baca statistik loh, bahwa nama masyarakat tidak cuma di Indonesia, saya rasa di dunia itu huruf A itu paling banyak gitu. Jadi probabilitasnya kalau ada yang meninggal hurufnya I gitu ya nanti tinggal tunggu aja yang A keluar. Ya, tetapi kan hal-hal seperti ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Tingkat literasi rendah. Orang Indonesia banyak yang tidak suka membaca. Bukan semuanya, tapi banyak sekali yang tidak suka membaca, cari informasi. Bahkan konten-konten yang berbahasa Inggris di luar sana misalnya, atau berbahasa lain di luar sana, diubah dalam bentuk bahasa Indonesia aja dianggap konten baru. Itu bisa gitu loh. Ya, dan orang Indonesia nggak tahu. Kenapa? Karena satu, tingkat kemengertian bahasa Inggrisnya rendah. 2, tidak suka membaca gitu. 3, kemudian lebih suka kemudian menganggap sesuatu yang sifatnya goib gitu segala macam itu langsung dipercaya gitu. Ya kadang-kadang ada istilah namanya self-fulfilling prophecy. Kalau kita percaya sesuatu hal walaupun nggak ada dasarnya, lama-lama itu bisa kita ciptakan sendiri. Keyakinan itu menciptakan suatu hal jadi kenyataan gitu.
Dan ini difahami oleh banyak masyarakat Indonesia yang mau memanfaatkan orang Indonesia lainnya. Nah, kalau itu yang terjadi, namanya apa kalau bukan pembodohan? Kan sederhananya seperti itu. Sebetulnya menurut saya itu logika Dr. Richard.